Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala annahu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yubaiduni minan nar. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, alimni, ajarkan kepadaku amalan, satu amal, satu perbuatan, yuqarribuni, yang mana perbuatan tersebut akan mendekatkanku ilal jannati, ke sorga, wa yubaiduni minan nar, dan akan menjauhkan diriku dari neraka. Qala, Nabi menjawab, idza alimta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Beliau bersabda, jika engkau berbuat satu perbuatan keburukan, maka ikutkanlah, hapuslah dari perbuatan kejelekan tadi itu dengan perbuatan kebaikan. Qala qultu, sahabat Abi Dzar bertanya lagi kepada Nabi, minal hasanati qaulu la ilaha illallah. Beliau bertanya, ya Rasul, apakah termasuk bentuk kebaikan-kebaikan ketika ucapan yang diucapkan seseorang, yaitu ucapan la ilaha illallah? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya, hiya ahsanul hasanat, bahkan kalimat la ilaha illallah adalah paling baiknya dari berbagai macam kebaikan. Wa ala hadza hikayatun, dari hadis ini ada satu cerita. Anna rajulan kana waqifan bi Arafatin, ada seseorang ketika itu berada di padang Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin, orang tadi itu memegang 7 kerikil. Faqad ashhadu anni inda rabbina, maka orang tersebut menyatakan, ishhadu anni inda rabbina, saksikanlah kamu sekalian dari diriku bahwasan di hadapan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, bi anni, dengan sesungguhnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasannya aku adalah seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat, seseorang yang mengakui ketuhanan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanama, maka orang tadi itu tidur. Faro'a fil manami, maka orang tadi itu melihat di dalam tidurnya, kama yaron naimu ka'annal qiyamata qad qamat. Dia yang tidur tadi itu bermimpi seolah-olah telah terjadi hari kiamat. Wa annahu husiba, dan sesungguhnya dia telah dihisab oleh Allah. Fawajabat lahun naru, ternyata orang tersebut ditentukan untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadathul malaikatu, maka ketika itu malaikat mengambil orang tersebut. Fa'amma dhahabu bihi ila babin nar, maka ketika mereka malaikat membawa orang tersebut menuju pintu neraka, faida hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nar, ternyata dari pintu tadi itu ada bebatuan yang dia pegang di Arafah tadi itu, yang berjumlah 7,
batu tadi itu mengangkat orang tersebut, menjauhkan orang tersebut dari pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fajtama'at malaikatul adzabi ala raf'ihi falam yutiquhu. Ketika malaikat melihat orang tersebut telah diangkat oleh batu-batu yang dibawa ketika berada di Arafah, dibawa, maka malaikat azab, malaikat yang akan mengazab orang tersebut, mengambil orang tersebut, akan mengangkat orang tersebut untuk mengembalikan ke pintu neraka. Malaikat azab tidak mampu untuk mengembalikan orang tersebut. Thumma suyiqa bihi ila babin akhar. Kemudian orang tadi itu dibawa ke pintu neraka yang lain. Faida alaihi hajarun akhar. Ternyata di pintu neraka yang lain juga ada batu yang lain yang dibawa di Arafah ketika di dunia. Min tilkal ahjari sab'ati, dari bebatuan yang dibawa yang berjumlah 7. Falam yaqdir al malaikatu ala raf'ihi. Malaikat azab tidak mampu untuk mengembalikan orang tersebut, untuk mengangkat orang tersebut masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta suiqa bihi ila sab'ati abwabin nar. Sampai orang tersebut dipindahkan ke pintu yang ketiga dari neraka, ke pintu yang keempat, ke pintu yang kelima, ke pintu yang keenam, ke pintu yang ketujuh. Setiap satu pintu di sorganya Allah sudah terdapat batu yang berjumlah 7 yang dia bawa ketika di dunia di padang Arafah. Batu tadi itu, setiap satu pintu satu batu, yang mana batu tadi itu menyelamatkan orang tersebut sehingga tidak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil malaikatu, maka ketika itu malaikat bertanya, Rabbuna anta ta'lamu bi amri abdika. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui dengan keadaan hambamu ini. Maksudnya, Engkau maha mengetahui apa yang sebetulnya terjadi kepada hambamu ini. Wa ana la najidu lahu sabilan ilan nar. Aku, ya Allah, malaikat azab, tidak mampu untuk memasukkan orang tersebut ke pintu nerakamu. Satu pintu pun tidak mampu aku untuk memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dari pintu tersebut. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan dari malaikat azab tadi itu. Allah berfirman, Abdi ashhadtul ahjara falam tudayyi. Abdi ashhadat al ahjaru, hambaku, sesungguhnya batu-batu kerikil yang engkau gunakan untuk melempar jumroh di padang Arafah yang berjumlah 7 tadi itu telah bersaksi kebaikan untuk dirimu. Falam tudayyi haqqaka, maka dia tidak pernah untuk menyia-nyiakan hak kamu. Fakaifa udayyi'u ana, bagaimana mungkin aku akan menyia-nyiakan haqqaka, dari hakmu. Kalau batu yang engkau bawa di padang Arafah yang berjumlah 7 menyelamatkan dirimu, maka bagaimana aku, katanya Allah, tidak akan menyelamatkan dirimu. Kalau batu tidak pernah menyia-nyiakan dirimu, maka aku, Allah, tidak akan pernah menyia-nyiakan hakmu. Aku menyelamatkan engkau dari api neraka. Wa ana syahidum bisyahadatik, dan ketahui bahwasanya aku, Allah, bersaksi kebaikan atas persaksianmu ketika engkau berada di padang Arafah. Qala adkhiluhul jannata, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada malaikat, hei malaikat, masukkanlah kamu semuanya orang tersebut ke sorga. Falamma qaruba min babil jinani, ketika malaikat dengan membawa orang tadi itu mendekat dari pintu sorga,
idza abwabuha mughallaqatun, ternyata pintu sorga tertutup, tidak terbuka. Kemudian fajaat syahadatu alla ilaha illallah, maka pintu yang tertutup tadi itu datanglah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang pernah diucapkan hamba tersebut ketika hidup di dunia. Ketika kalimat syahadat itu datang, maka wa futihat al abwabu kulluha fadakhalar rajulu, maka ketika itu pintu sorga yang berjumlah 7 terbuka semuanya dan hamba tersebut masuk ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keutamaan ketika kita berbuat baik. Makanya kalau kita selesai misalnya membaca Al-Quran, kita ucapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku telah membaca kalammu ya Allah. Meskipun mungkin hatiku dalam keadaan capek, dalam keadaan susah, dalam keadaan bosan ya Allah, tapi aku paksakan untuk tetap membaca dari kalammu. Maka aku meminta kepadamu ya Allah, saksikanlah bahwasannya aku termasuk orang-orang yang mencintai dari kalammu, orang-orang yang mencintai Al-Quran. Maka kalimat yang kita ucapkan tadi itu akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan persaksian yang akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwasannya Nabi Allah Musa alaihissalam naja rabbahu. Suatu saat Nabi Allah Musa pernah bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, Nabi Allah Musa mengatakan, ya Rabbi, khalaqta khalqana wa rabbaitahum bini'matik wa razaqaka wa rizquka. Ya Allah, sesungguhnya engkau khalaqta khalqana, engkau telah menciptakan bentuk kami ya Allah. Wa rabbaitahum bini'matik, dan engkau memelihara mereka makhluk dengan nikmatmu. Wa razaqaka, dan engkau memberikan rezeki. Tsumma taj'aluhum yaumal qiyamati fi narik, kemudian ternyata di hari kiamat setelah engkau menciptakan makhluk tadi itu, engkau memberikan rezeki, engkau memberikan kecukupan, ternyata engkau memasukkan hamba tersebut ke nerakamu ya Allah. Apakah mungkin hal tersebut terjadi ya Allah? Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka ketika itu Nabi Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa bahwasannya, ya Musa, kum fazra' zar'an fazari'hu wasaqahu wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Hei Musa, wahai Nabi Allah Musa, berangkatlah kamu, ambil biji itu tumbuhan, tanam, pelihara, berikan air secukupnya, nanti kalau biji tadi itu sudah siap panen, engkau panen dari biji tersebut. Faqala lahu ma fa'altu bizar'ika ya Musa. Maka Nabi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Allah Musa, setelah Nabi Allah Musa melaksanakan perintah Allah tadi itu, Allah bertanya, ma fa'alta bizar'ika ya Musa, ma fa'alta bizar'ika ya Musa, apa yang telah engkau laksanakan, apa yang telah engkau perbuat dengan tetumbuhanmu, dengan tanaman wahai Musa. Maka qala qad rafi'tuhu, aku telah menjaganya, aku telah menjaganya, aku telah memanennya. Qala Allah Ta'ala, fama tarakta minhu syai'an, apakah engkau tidak membiarkan, apakah engkau tidak membiarkan tetumbuhanmu tadi itu mati? Qala ya Rabbi, ma taraktu illa ma la khairum fihi, aku tidak pernah meninggalkannya ya Allah, kecuali kalau aku meninggalkannya maka tetumbuhanku itu akan mati, tidak akan tumbuh berkembang. Qala Allahu, maka Allah menyatakan, ya Musa, wahai Musa,
fa inni adkhulun nar fa inni udakhilun nar man la khaira fihi. He Musa, bahwasannya aku tidak akan masukkan seseorang ke neraka kecuali orang tersebut tidak ada kebaikannya sama sekali. Qala Musa, man huwa, siapakah dia yang tidak ada kebaikannya ya Allah yang engkau masukkan neraka? Qala alladhi yastanqifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dialah orang yang membenci, yang tidak menyenangi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dialah orang yang tidak ada kebaikannya dan dialah yang akan aku masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana tadi, bagaimana Nabi Allah Musa ketika ditanya oleh Allah, apa yang engkau laksanakan atas pertumbuhanmu? Aku menjaganya ya Allah. Aku memberikan pupuk, aku menjaganya sampai dia tumbuh berkembang. Lalu bagaimana? Yang baik aku ambil ya Allah, yang buruk aku buang. Allah menyatakan seperti itu juga manusia. Yang baik aku angkat, aku masukkan surga. Yang buruk maka aku masukkan neraka. Nabi Allah Musa bertanya, siapa yang buruk ya Allah? Siapa orang yang engkau buang yang tidak berhak masuk surga? Dia yang benci akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam diri kita selalu terjaga sehingga kita pun akan meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.